Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri, maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya, channel Pleno Berbagi, yang akan membagikan informasi-informasi yang menggembirakan ya, dan informasi terbaru berkaitan dengan PNS, P3K, TNI, Polri maupun di pendidikan. Untuk itu simak video ini hingga selesai agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Salam jumpa kembali dengan saya, Pleno Berbagi. Silakan berikan subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu. Mari kita simak informasi selengkapnya. Selamat, ini daftar kado buat PNS dan P3K di tahun 2025. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, para aparatur sipil negara (ASN) akan mendapatkan kabar baik dalam waktu dekat, seiring dengan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji dan pemberian benefit lain. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Kebijakan bagi para ASN termasuk di dalamnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K itu diakomodir dalam belanja pegawai. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN, ya, dikutip dari dokumen KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada 2025 pemerintah jamin konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan 4 tujuan utama. Nah, apa itu 4 tujuan utama ya? Apakah termasuk kenaikan gaji? Mari kita simak bersama. Pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi fleksibel working arrangement ya. Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiunan ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil PNS. Nah, ini termasuk ya untuk para pensiunan. Ini sudah diagendakan mengenai reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil. Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara sebagaimana tertulis dalam dokumen KMPPKF. Belanja pegawai juga akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non-tenaga pendidikan dan non-tenaga kesehatan,
serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah beranggapan reformasi gaji dan pensiunan PNS ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan pada tahun 2025. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Di sisi lain pemerintah menilai masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik, antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat. Lalu masih perlu peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi. Dalam dokumen itu juga dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode 2019-2023 yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Dalam dokumen ini juga untuk tahun anggaran 2024 alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi 484,4 triliun atau naik sekitar 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Nah, peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya ini pemerintah klaim antara lain dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Seperti ini kenaikan ini, anggaran ini berpengaruh. Ini disebabkan oleh peningkatan untuk kesejahteraan ASN Seperti apa? Yaitu seperti kenaikan gaji dan pensiunan pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN, dan pensiunan serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Nah, komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Ini dikutip dari dokumen KEM PPKF 2025. Nah, demikian Bapak Ibu informasi mengenai kado-kado yang akan diterima oleh para PNS, TNI, Polri, P3K di tahun 2025. Kita sambut dengan rasa syukur, semoga kenaikan gaji akan segera diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan untuk pencairan THR gaji ke-13 akan juga tetap dilaksanakan semoga lancar saja. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.